Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Senang sekali kita berjumpa di persiapan materi ujian sekolah dan UTBK Mapel Geografi. Jadi untuk kali ini nanti kita membicarakan materi geografi secara singkat dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Jadi pembahasannya adalah pembahasan-pembahasan yang kita fokuskan kepada soal-soal yang kadangkala keluar atau sering keluar di ujian sekolah maupun ujian tulis berbasis komputer nanti di perguruan tinggi. Baik, kita persiapkan karena ini agak panjang, mohon maaf, jadi agak panjang karena materinya kelas 10 sampai kelas 12 sehingga agak panjang gitu ya. Dipersiapkan, mari kita mulai. Nah, kita mulai dari bab pertama, anak-anak sekalian. Jadi di bab pertama judulnya adalah dasar-dasar geografi. Di sana sebetulnya dimulai dari pengertian ruang lingkup dan sebagainya, tetapi sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk soal bab pertama ini selalu keluar dalam 4 soal, yaitu tentang prinsip geografi, pendekatan geografi, konsep geografi, dan aspek geografi. Jadi soal ini biasanya keluar baik di ujian sekolah maupun ujian nasional, selalu keluar 4 soal gitu ya di ujian sekolah. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan bahwa kalau ujian sekolah atau ujian nasional itu soalnya pasti baru, jadi pasti baru dan materinya merata kalau ujian sekolah. Jadi saya ulangi, kalau ujian sekolah itu baru dan pasti merata. Ujiannya semua bab itu pasti ada. Dan soalnya baru, sehingga kita harus belajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Sedangkan untuk UTBK itu soalnya adalah ya paling 13 soal sampai 14 soal gitu. Tetapi materinya acak. Jadi kadang-kadang kelas 10, kadang-kadang kelas 12, kadang-kadang kelas 12 gitu. Sehingga sama saja harus belajar. Cuma bedanya kalau ujian sekolah pasti keluar semuanya setiap bab, sedangkan kalau UTBK ya tinggal nasib kita aja di mana, atau dalam bahasa mudahnya itu soal yang diacak pakai bank soal gitu ya, pakai bank soal sehingga kita mendapatkan di bab mana gitu ya. Baik, kita mulai lagi, yaitu prinsip geografi. Bahwa prinsip geografi itu satu persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Persebaran itu maksudnya adalah gejala geografi itu tidak merata. Jadi kalau ada kasus atau ada fenomena gejala, kemudian gejala tidak merata, itu berarti prinsip persebaran. Atau mudahnya gini, dalam geografi melihat gejala itu harus dilihat dengan 4 prinsip ini. Yang pertama, persebarannya di mana, interrelasinya seperti apa, kemudian kita deskripsikan, kemudian ketiga-tiganya digabung menjadi sebuah korologi gitu. Deskripsi itu sudah penjelasan, tapi ini penjelasan yang berupa persebaran interrelasinya gitu. Itu yang mudah gitu ya. Jadi misalnya di Pekalongan ada, atau di Sukabumi ada longsor. Longsor itu tersebar di mana saja. Itu berarti prinsip persebaran. Indonesia kaya akan bahan tambang. Tambangnya di mana saja dan bentuknya apa, itu persebaran. Kalau interrelasi dari sebab akibat, disebabkan oleh apa, menyebabkan apa, atau hubungan antara. Kalau deskripsi itu adalah menjelaskan 2 ini. Tadi misalnya longsornya itu seberapa besar, kemudian menutupi seberapa besar, ruginya seberapa besar gitu. Walaupun di dalam deskripsi geografi itu harusnya deskripsi itu maksudnya adalah dengan mapping gitu ya. Kalau ketiga-tiganya ada maka namanya korologi. Baik, kemudian kalau pendekatan adalah cara menyelesaikan masalah, mudahnya gitu, cara menyelesaikan masalah. Di dalam geografi menyelesaikan masalah itu ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan pendekatan keruangan atau spasial, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan itu karena ini smart solution gitu ya, untuk soal-soal yang ada pendekatan, maka kalau ada soal pendekatan atau pertanyaannya pendekatannya pakai apa, maka lihat aja, baca
soalnya, kemudian gejalanya apa, dan peristiwa ada apa, kemudian penyebabnya apa. Jadi kalau pendekatan kita langsung ngomong penyebabnya apa, karena untuk menyelesaikan. Kalau penyebabnya ruang, maka ya diselesaikan dengan keruangan. Kalau penyebabnya manusia, maka diselesaikan dengan ekologi. Kalau dua-duanya, maka namanya kompleks wilayah, atau meliputi wilayah 1, 2, atau lebih gitu ya. Secara mudah begitu. Nah, secara mudah begitu. Tadi misalnya di Sukabumi ada longsor. Karena apa? Karena misalnya curah hujan yang lebat, berarti pendekatannya ke ruangan. Gitu ya. Kalau misalnya pembabatan hutan berarti ekologi. Kalau dua-duanya berarti kompleks wilayah. Itu yang dimaksud dengan pendekatan. Jadi kalau pendekatan cari aja masalahnya gitu ya. Misalnya anak-anak ketika pelajaran tatap muka dulu ada peristiwa ngantuk, misalnya peristiwa sosial ya. Anak-anak kok ngantuk, maka dilihat masalahnya apa kalau kita akan mendekati. Masalahnya misalnya cahayanya kurang terang. Kemudian apalagi ya catnya tidak membuat cerah gitu, maka itu namanya keruangannya. Maka yang diselesaikan itu. Tapi kalau misalnya manusianya karena mungkin capek karena olahraga, maka pakai pendekatan ekologi. Kalau dua-duanya wilayah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konsep. Konsep itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini, maka lokasi seperti biasa, di mana jarak sudah biasa, keterjangkauan terkait dengan sarana transportasinya atau mudah tidaknya terjangkau. Sedangkan pola itu adalah sebaran objek. Bahasa kerennya konfigurasi objek itu. Nah, pola biasanya ada 3 saja di dalam geografi yang sering muncul, yaitu pola memanjang, pola tersebar, dan pola memusat. Morfologi itu maksudnya adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi, jadi daerah miring, daerah pegunungan, daerah pantai, daerah hutan, itu morfologinya. Aglomerasi itu adalah pemusatan atau daya tarik atau magnet gitu. Jadi misalnya ada industri di situ, kemudian banyak terjadi kegiatan, itu namanya aglomerasi. Ada supermarket, kemudian di situ terjadi banyak kegiatan ekonomi atau kegiatan non ekonomi, itu maka namanya aglomerasi. Kemudian kegunaan atau nilai guna, ini maksudnya adalah gunanya sesuatu untuk apa, seperti bagaimana biasa, atau nilai guna dari seseorang atau manusia yang berbeda-beda. Maksudnya begini, misalnya ada yang orang misalnya kalau geografi misalnya naik ke puncak Lawu. Nah, nanti nilai gunanya, artinya perasaannya itu berbeda-beda. Ada yang kalau baru pertama kali ya bagus sekali, tapi kalau sudah berkali-kali seperti biasa, itu berarti nilai guna gitu ya. Sehingga di dalam geografi nilai guna itu menjadi sangat relatif. Jadi misalnya kita punya teman sepeda motornya jelek, butut, itu mungkin kita mengatakan jelek atau biasa, tapi bagi yang punya, karena dari latar belakang ekonomi yang mungkin sulit, dia sudah sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Berarti itu adalah konsep nilai guna. Kemudian interaksi biasa, penyebab disebabkan oleh apa. Diferensiasi area itu maksudnya adalah perbedaan antar ruang, karakter daerah satu dengan daerah lain yang berbeda, sama-sama ada gejala tapi karakternya berbeda, nanti menyelesaikannya juga berbeda. Jadi misalnya sama-sama di Jawa Tengah, tapi misalnya Jogja dengan Solo kan sudah berbeda. Itu namanya konsep diferensiasi. Jadi di dalam menyelesaikan masalah dilihat juga konsepnya ini. Kemudian sama-sama di Karisidenan Surakarta atau Solo Raya, daerah Wonogiri dengan daerah Sragen pasti mempunyai karakteristik yang berbeda juga. Itu ya. Kemudian keterkaitan ruang itu adalah pengaruh pengaruh alam terhadap manusia. Jadi misalnya di daerah dataran rendah, landai, maka orang petani. Di daerah pantai, maka orang jadi nelayan. Itu namanya keterkaitan ruang. Yang terakhir di bab 1 dasar-dasar geografi, biasanya soal nomor 4 adalah aspek geografi. Aspeknya hanya fisik aja dan sosial. Physical geography dan human geography. Fisik itu ya litosfer, atmosfer, hidrosfer gitu.
Kalau sosial ya sosial, ekonomi, budaya gitu ya. Itu materi ini. Kita buatkan contohnya satu ini. Ini bisa dilihat bahwa ini contoh prinsip. Nanti beberapa kita lihat satu dulu aja. Jadi Indonesia negara yang sangat luas, berupa kepulauan yang banyak, mempunyai potensi yang sangat beragam di tiap-tiap daerah. Dari hasil tambang, hutan, dan sebagainya, masing-masing daerah mempunyai sumber daya yang berbeda dan khas. Kadang juga ada kesamaan potensi daerah. Potensi yang beragam dan berbeda pada masing-masing daerah tersebut dapat ditelah dengan menggunakan prinsip. Coba, kalau deskripsi itu tempat-tempatnya, kalau internalis itu penyebabnya, sedangkan kalau deskripsi itu kedua-duanya gitu. Sehingga daerah yang luas berupa kepulauan yang banyak, kemudian beragam dari tambang dan sebagainya, mempunyai sumber daya tambang, berarti ini adalah prinsip deskripsi bagaimana biasa gitu ya. Itu contoh soalnya. Ini contohnya. Yang lain, sepanjang jalan utama di Pantura digunakan ini. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya pemukiman manjang berikut alur jalan. Konsep yang memahami itu namanya kan sudah ini pola. Itu contohnya. Untuk SKL peta atau selanjutnya, jadi yang dipelajari di peta ini sebetulnya materinya ada banyak. Yang pertama adalah komponen peta. Komponen peta itu semua hal yang ada di dalam peta itu, baik judul, skala, orientasi, legenda, atau insight, kemudian dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam peta. Kemudian menghitung skala. Menghitung skala itu yang biasa keluar adalah membandingkan dua peta dengan satu peta yang sudah ada skalanya dengan peta yang belum ada skalanya, dan kita mengerjakannya dari peta yang sudah ada skalanya dengan menggunakan lintang astronomis dengan asumsi 1 derajat sama dengan 111 km. Kemudian peta kontur, peta yang berupa lingkaran-lingkaran itu, mencari peta skala kontur, skalanya berapa gitu ya. Skala peta kontur adalah CI kali 2000, kontur intervalnya kali 2000. Kemudian profil berbentuk apa, dan mencari ketinggian biasa dengan menghitung ketinggian yang ada. Kemudian proyeksi peta azimutal itu proyeksi untuk daerah kutub atau negara-negara di daerah kutub. Silinder itu proyeksi untuk di daerah ekuator, dan kerucut itu untuk proyeksi di daerah lintang sedang. Ini begini, maksudnya adalah di dalam membuat peta itu kan harus sama dengan kenyataannya di muka bumi. Bumi kita itu bulat, bumi kita itu enggak datar, sehingga kalau membuat peta sebagaimana yang kita lihat peta-peta yang ada ini sebetulnya adalah salah. Jadi kalau kita dari Solo ke Semarang itu sebenarnya melengkung, bukan datar gitu ya. Nah, memproyeksikan lengkungan bumi ke bidang datar secara benar atau peta benar itu namanya peta proyeksi, atau mudahnya peta yang benar itu adalah peta proyeksi itu. Kalau cuma petanya biasa maka tidak benar. Nah, Google Map itu adalah yaitu ya belum itu dilihat di bidang datar saja, di bidang datar. Jadi kebenarannya harus diproyeksikan dengan baik. Proyeksi peta ini biasanya nanti akan berpengaruh kalau digunakan untuk yang mengikuti udara. Jadi misalnya pesawat terbang harus pakai proyeksi ini, nggak bisa pakai peta biasa. Nah, kalau peta biasa nabrak nanti. Kapal itu juga pakai proyeksi. Kemudian manfaat peta untuk menentukan jenis industri yang cocok di daerah yang dimaksud gitu ya. Ini contohnya. Jadi sini membuat peta. Jadi judulnya di sini, komponennya bisa dilihat. Kemudian ini mencari skala peta 50. Kemudian ini contohnya. Ini contoh yang lain.
contoh soal peta ini. Jadi kita bayangkan ini 5 cm, ini 10 cm. Kalau ini 50 berarti seharusnya ya ini dikalikan ini dikurang ini. Tetapi kalau saat di logika ini 5 ini 10, lu kalikan 2 aja atau dibagi 2 gitu ya. Contoh-contoh ini contoh untuk ketinggian. Jadi ketinggian di sini ada berapa? Jadi mencari skalanya gitu. Skalanya dulu dilihat, kemudian baru dikerjakan gitu ya. Kita ulang bahwa skala peta kontur itu CI kali 2000 gitu ya. CI kali 2000. Kalau di sini 75, di sini berapa? Berarti CI kali 2000 berarti 2000 dibagi skala gitu, sehingga menjadi CI-nya jadi seperti ini. Jadi skalanya kayak juga sama. Kalau ini 940, ini 900, di sini 25, berarti ya ditambah aja gitu ya, berarti ini. Itu materinya, ini masih contoh ketinggian ke titik gitu ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke SKL penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Jadi perlu diketahui, terutama bagi anak IPA, kalau IPS sudah biasa belajar geografi itu dengan menggunakan 3 cara. Cara yang pertama adalah datang langsung atau teristris, yang kita pelajari dari depan tadi. Itu biasanya adalah materi-materi datang langsung. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan peta. Jadi ada peta yang kedua tadi. Jadi belajar. Jadi kalau kita misalnya kan belajar daerah Bali, bisa kita datang ke sana, kemudian kita pelajari langsung. Atau kita pakai peta Pulau Bali itu, peta Pulau Bali itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan citra Pulau Bali. Citra itu adalah tadi namanya penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu mempelajari suatu daerah dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung atau foto. Oke, citra kita sebut, foto kita sebut dengan citra gitu. Jadi Bali dipotret dari atas dengan satelit atau dengan pesawat udara, kemudian kita belajarnya pakai citra itu. Maka itu namanya PJ gitu kan ya. Namanya PJ. Nah, sekarang kita mulai dulu dari kelebihan PJ. Kelebihan PJ itu adalah cepat, kemudian luas, kemudian komplit, lengkap gitu, pasti itu. Kalau kita belajar langsung, datang langsung itu ada kelemahannya. Mungkin yang kita lihat, kita pelajari hanya yang kita suka saja gitu, atau ada yang kelewatan. Kalau dengan menggunakan peta itu ada keterbatasannya, karena peta nanti yang kita lihat hanya kenampakan pokok, kemudian arah, jarak, ketinggian, dan lokasi gitu ya. Sedangkan kalau BJ, apa yang namanya motret pasti lebih jelas gitu ya. Kemudian paling baik untuk mempelajari daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jadi yang sulit dijangkau kan kita bisa potret. Misalnya ada peristiwa banjir, datang ke sana agak sulit, nah kita pakai pesawat udara, kita foto, maka kita langsung bisa membuat analisa bagaimana menyelesaikan masalah. Ada gunung meletus, itu pakai citra penginderaan jauh. Atau tempat-tempat yang sulit dicapai, itu pakai penginderaan jauh lebih bisa. Contohnya luar angkasa, kita kirim ke sana dengan satelit, kemudian dia di sini sudah memberikan informasinya. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah kelebihan citra itu bisa menampakkan sesuatu yang tidak nampak. Jadi kalau misalnya manusia itu ada tulang, kita nggak bisa melihat tulang, tapi dengan foto, dengan citra kita bisa menampakkannya di foto dengan ronsen gitu ya. Di alam juga begitu. Di alam ini misalnya angin, udara nggak tampak, tapi kita bisa memotretnya gitu ya. Suhu kita nggak nampak, tapi kita bisa memotret dengan inframerah. Jadi kalau ada kamera inframerah bisa bekerja di malam hari, iya, karena nanti yang difoto itu adalah suhunya. Jadi gambarnya pasti tidak seperti foto-foto kita ini. Kemudian komponen penginderaan jauh itu ya seperti motret itu, ada sumber tenaga. Sumber tenaga itu matahari biasanya, kalau tidak ya pakai aktif nanti, maka ada namanya PJ,
penginderaan aktif dan penginderaan pasif. Kalau pakai sinar matahari maka namanya pasif. Kalau pakai cahaya sendiri maka namanya aktif gitu ya. Kemudian artinya di dalam PJ itu, penginderaan cahaya itu harus ada sumber energi, ada atmosfer, ada objek, ada pancaran, kemudian ada sensor, ada citra, dan ada pengguna gitu ya. Ada citra dan ada pengguna, nanti kita lihat. Kemudian macam-macam citra ada dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Citra foto itu citra yang diambil dengan menggunakan spektrum tampak mata. Namanya adalah citra pankromatik dan ortokromatik. Pankromatik itu keseluruhan, sedangkan ortokromatik itu hanya dengan menggunakan hijau dan biru. Kemudian ada inframerah, dekat, dan ultraviolet gelombang panjang. Sedangkan citra yang menggunakan spektrum non foto namanya citra non foto gitu ya. Inframerah, mikro, radar, dan sebagainya. Kemudian interpretasi citra maksudnya adalah melihat citra, belajar dengan citra itu harus mempunyai keterampilan ini, keterampilan mengetahui tentang ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Jadi bentuk, ukuran, tekstur, bayangan, pola, asosiasi, situs itu harus difahami gitu. Kenapa begitu? Mudahnya begini, tidak setiap dokter itu bisa membaca ronsen. Nah, maksudnya gitu. Jadi membaca ronsen itu namanya interpretasi citra. Hanya dokter tertentu saja ya, dokter dokter radiologi yang bisa membaca citra. Demikian juga begitu, bahwa foto udara, foto satelit itu ya hanya orang-orang PJ aja yang mereka mestinya lebih mempunyai pengetahuan yang lebih baik dengan pengetahuan mereka tentang spektral, ukuran, bayangan, pola, asosiasi, dan sebagainya. Kita bayangkan foto satelit itu kan dari luar angkasa, dari luar bumi bahkan gitu ya. Untuk membedakan padi, kemudian jagung, kemudian misalnya padang rumput itu kan bagi orang awam kan sulit, tapi bagi orang pencitraan, orang PJ pasti akan lebih mudah gitu ya. Maksudnya ini interpretasi itu. Kemudian manfaat PJ dan manfaat SIG. Kemudian SIG itu adalah mengolah data. Kalau tadi PJ ya, PJ itu belajar dengan menggunakan citra. Kalau SIG itu mengelola data geografi dengan menggunakan komputer, sudahnya gitu. Maka karena ada kalimat komputer, maka kemudian ada hardware, ada software, dan materinya adalah materi-materi yang kita kenal dalam komputer itu. Jadi dulu intinya dengan adanya PJ ini kan geografi itu kebanjiran data. Orang setiap motret kan gampang lah. Kemudian kalau itu dicetak manual, dicetak print out gitu kan banyak sekali, maka kemudian dibuatlah dengan komputer ini. Dibuatnya dengan komputer. Coba kalau kamu dari bangun tidur sampai malam itu foto-foto kamu print semuanya. Itu kan seberapa banyak nanti tempat untuk menyimpannya. Maka kemudian dengan menggunakan komputer itu SIG. Maka SIG itu cara kerjanya seperti biar mudah ya, search engine misalnya Google. Itu isinya, misalnya Google itu isinya adalah data-data geografi, maka namanya itu SIG. Setiap kamu masuk, kemudian kamu tulis satu kata kunci, misalnya atmosfer, maka akan keluar seluruh data tentang atmosfer gitu. Maka cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya SIG itu ya dengan memasukkan data dulu, mengolah data, kemudian memanipulasi data, kemudian mengatur data, akhirnya menampilkan data gitu ya. Ya, maka kemudian apa maksudnya adalah overlay. Overlay itu menyusun beberapa peta, kemudian dianalisa dengan SIG, dan SIG itu kerjanya biasanya adalah overlay gitu ya. Jadi ada peta, misalnya peta curah hujan di kota Solo misalnya, kemudian ada peta kepadatan penduduk di kota Solo. Nah, kemudian itu di overlay, ditumpang susun kan, kemudian dibuat, dianalisa. Kemudian misalnya untuk apa? Untuk tadi curah hujan dan kepadatan penduduk, misalnya untuk menempatkan daerah
pemukiman kan gitu kan. Jadi kalau daerah penduduk, padat penduduk, kemudian curah hujannya tinggi, biasa saja di situ menjadi banjir gitu. Atau misalnya tentang uh, relief, tinggi rendahnya permukaan bumi gitu. Jadi analisa geografi begitu. Kelebihan dan kelemahan PC sama dengan kelebihan dan kelemahan komputer gitu ya. Kelemahannya ya biasa, kelemahannya kalau tidak bisa paham tentang komputer gitu ya. Kemudian langkah-langkah overlay seperti biasa, ada peta dasar, peta tematik, kemudian didigitasi, di overlay, kemudian dianalisa dan sebagai perencanaan gitu ya. Kemudian, ini tadi adalah komponennya, komponen atau unsur pengetahuan jauh. Jadi untuk memotret itu harus ada sinar matahari, harus ada atmosfer. Kalau di luar angkasa bagaimana, itu ada cara tersendiri gitu ya. Tapi kalau di sini pakai atmosfer, kemudian ada objek, ada pantulan atau pancaran, kemudian ada sensor, kemudian langsung masuk menjadi citra aja. Ada data visual, data digital, kemudian jadi citra, kemudian masuk ke pengguna. Jadi kalau ada gambar begini, kemudian di sini diberi angka 1, 2, 3, 4, nanti kamu ini bisa menjelaskan. Ini contoh soalnya. Nomor 1, 2, 3 apa? 1, 2, 3, oh berarti 1 itu sumber tenaga. 2 itu misalnya kalau ini ya namanya objek, kalau di sini namanya atmosfer. Kalau di sini jelas berarti di sini adalah sensor. Ya, kalau di sini data visual maupun data digital. Ini adalah citra, di sini pengguna. Tinggal melihat aja 1, 2, 3 berarti yang ada apa? Sumber tenaga, objek dan sensor, misalnya sumber tenaga, objek, sensor, atau sumber tenaga, atmosfer, sensor. Ini kalau ini ke bawah berarti yang ini. Itu ya contoh-contohnya ini. Ini hardware, software. Biasa. Kemudian ini namanya interpretasi citra. Ada citra berkarakteristik bentuknya panjang, lebar seragam sempit, relatif lurus, bertekstur halus. Ini kira-kira apa? Apakah sungai, apakah jalan? Apakah jembatan? Ini interpretasi kita. Ini juga sama, contoh-contoh interpretasi ya. Ini soal-soalnya. Baik, sekarang ke materi berikutnya, jagat raya. Untuk jagat raya ini materinya adalah teori jagat raya, teori tata surya, teori terbentuknya bumi, kemudian revolusi dan rotasi. Jadi mudah sekali. Teori jagat raya ada 3, teori keadaan tetap atau biasa disebut dengan steady state gitu. Kemudian teori berkembang dan teori Big Bang gitu ya. Itu teori jagat raya. Artinya dulu jagat raya itu orang menganggapnya tetap, tidak akan berubah dengan hukum kekekalan energi kalau di IPA begitu. Jadi kalau ada yang satu hancurnya itu tidak akan hilang, cuma akan berbeda dengan berubah jadi satu dengan lain. Ada gunung meletus tidak hancur, tapi akan berubah jadi bentuk satu ke bentuk yang lain. Tapi kemudian ternyata dalam satu perkembangannya ternyata bumi itu berkembang gitu. Jadi ketika diketemukannya teleskop, kemudian astronom membuat peta langit, peta bintang-bintang itu dipetakan letaknya di mana. Tapi setelah beberapa waktu ternyata peta itu pindah, bintang itu pindah dan pindahnya menjauh. Maka kemudian ada teori berkembang, gitu ya, oscillating theory namanya gitu. Nah kemudian dari berkembang itu kemudian bisa diundurkan atau direkonstruksi bahwa dulu ternyata mestinya bumi jagat raya itu satu, kemudian karena tenaga yang besar kemudian mereka meledak, kemudian seperti sekarang ini memencar setiap benda langit, kemudian saling menjauh dari titik pusat jagat raya, sehingga disebut dengan teori Big Bang. Kemudian kalau teori tata surya adalah teori nebula, dan ini semuanya. Jadi kalau ini tadi teori jagat raya, terbentuknya jagat raya, sekarang membicarakan tentang tata surya kita ini, hanya matahari dan planet-planetnya. Nah, matahari dan planet-planet kita itu teorinya satu adalah nebula, jadi kabut berputar kemudian lepas jadi planet. Itu teori nebula. Sedangkan kalau teori planetesimal itu
ada dulu sudah ada matahari kita itu, kemudian ada matahari lain lewat, kemudian matahari kita itu ada yang ketarik karena gravitasi, ketarik menjadi pecahan-pecahan, kemudian pecahan-pecahan itu ditinggalkan, kemudian masih dalam orbit matahari, kemudian jadi planet, namanya planetesimal. Sedangkan kalau pasang surut seperti planetesimal, matahari kita dilewati oleh matahari yang lain, kemudian tertarik seperti cerutu gitu, nah, kemudian membeku, mendingin jadi planet-planet. Kemudian ada teori bintang kembar. Teori bintang kembar itu dulu matahari kita diasumsikannya 2. Kemudian yang satu meledak kemudian menjadi planet. Itu namanya teori bintang kembar. Sedangkan teori protoplanet itu adalah teori tentang, kalau ini dari kabut, kalau ini teori debu, awan debu. Jadi debu itu di alam berputar sesuai dengan kemampuan putarnya masing-masing, kemudian setiap kumpulan putaran yang mempunyai kemampuan masing-masing tadi menjadi planet gitu. Itu mudahnya begitu. Kemudian teori terbentuknya bumi. Jadi ketika ini kan tata surya, salah satunya adalah bumi kita. Bumi kita terbentuk kan ya bulat utuh gitu. Nah, bagaimana bumi kita itu menjadi seperti sekarang ini? Teori yang pertama namanya teori kontraksi. Jadi bumi kita itu mendingin, mengkerut, maka namanya kontraksi. Setelah mengkerut menjadi ada dataran rendah, ada pegunungan, ada benua-benua yang seperti sekarang ini. Kemudian teori dua benua. Dua benua itu maksudnya adalah dulu adanya daratan itu hanya, atau kumpulan apa ya namanya ya, benua itu ada di kutub utara dan kutub selatan, kemudian mereka ke tengah, itu teori dua benua. Sedangkan teori apungan benua itu maksudnya adalah bumi kita, benua itu dulu jadi satu, nah, kemudian pecah dan kemudian masing-masing bergerak ke segala arah. Ada yang ke barat, ada yang ke utara, tapi rata-rata ke barat karena sesuai dengan rotasi bumi. Itu namanya teori apungan benua. Biasanya kalau teori apungan benua itu akan ditanya, apa buktinya dulu benua kita itu menjadi satu gitu ya. Maka buktinya adalah misalnya pantai timur Amerika sama dengan pantai barat Afrika gitu ya. Kemudian sekarang ini Greenland menjauhi Eropa, padahal itu miliknya Eropa gitu. Kemudian teori tektonik lempeng itu maksudnya adalah teori konvergen dan divergen. Konvergen itu saling menabrak, divergen itu saling menjauh, mendekat. Teori konveksi adalah teori keluarnya magma dari dalam bumi. Kemudian revolusi dan rotasi, ini DSC sudah biasa. Apa yang terjadi dengan revolusi ini biasanya disebut dengan peristiwa tahunan, sedangkan rotasi ini adalah peristiwa harian gitu ya. Ini contohnya teori materialistis nyatakan bahwa ini sama dengan teori steady state ya, steady state. Jadi ini maksudnya sudah ada sejak dulu dan tetap ada akan selamanya. Ini contoh-contoh soalnya juga teori keadaan tetap atau steady state gitu ya. Ini revolusi bumi. Kemudian teori pembentukan tata surya, jadi seperti ini. Ini contoh-contohnya, contoh soalnya nanti bisa dilihat. Kemudian ini adalah teori konvergen, saling mendekat. Ini teori konvergen. Baik, kita lanjutkan ke SKL litosfer. Litosfer ini materinya adalah tektonik, vulkanik, dan seisme. Tektonik, vulkanis, dan seisme. Kemudian faktor pembentuk muka bumi, faktor pembentuk muka bumi gitu ya. Ini sebetulnya disebut dengan faktor pembentuk muka bumi. Sedangkan materi aslinya kan yang dimulai dari lapisan bumi, kemudian intrusi dan lain sebagainya. Tapi untuk ujian sekolah UTBK biasanya tidak sampai ke sana.
tektonik adalah gerakan kulit bumi gitu ya. Gerakan kulit bumi itu ada yang lambat, daerahnya luas, namanya epirogenetik. Ada yang kebalikannya. Kebalikannya ini adalah dataran daerahnya sempit, gerakannya cepat gitu. Maka ada patahan dan ada lipatan. Kemudian vulkanisme artinya ke gunung apian. Hal-hal yang terkait dengan gunung api. Di sini ada manfaat, kemudian jenis gunung api yang dikeluarkan gunung api apa saja gitu ya. Kemudian gempa bumi, ada mitigasi, ada istilah gempa. Jadi epicentrum, hipocentrum, isoseista, homoseista, pleistoseista itu. Dan menghitung epicentrum. Epicentrum dihitung dengan selisih waktu dikurangi 1 menit kali 1000 km. Nanti kita. Nah, kemudian ini selain tadi adalah ada macam-macam batuan. Ada batuan beku, sedimen, metamorf, dan bernilai tinggi. Batu-batu bernilai tinggi. Yang ini sudah sama seperti tadi. Kemudian tinggal satu lagi yang ini, tenaga eksogen. Itu ada pelapukan, ada erosi, dan ada sedimentasi. Pelapukan ini ada banyak, pelapukan oleh siapa gitu ya. Kemudian erosi juga ada banyak, sedimentasi juga ada banyak. Ini contoh lipatan, ini contoh patahan. Yang naik namanya horst, yang turun namanya graben. Puncak lipatan disebut antiklinal, lembah di lipatan disebut dengan sinklinal. Ini contoh soalnya. Vulkanisme itu untuk apa gitu ya, bisa dilihat. Ini contoh mitigasi, soal-soal mitigasi. Ini contoh soal juga. Sedangkan untuk hidrosfer, materinya adalah hal-hal yang dekat dengan air atau perairan. Perairan itu kan ada dua, yaitu perairan darat, isinya ada sungai, danau, dan rawa, dan perairan laut sendiri gitu ya. Jadi ada siklus air yang terkenal, sudah biasa itu siklus air. Pakai ini aja, siklus air. Kemudian sungai, das, ada ini pola aliran sungai, ada dendritik seperti akar daun, rektangular ini tegak lurus, tralis seperti tralis itu. Kemudian radial itu maksudnya menyebar atau memusat gitu ya. Kemudian ciri-ciri sungai bagian hulu, tengah, dan hilir, ada meander, usaha pelestarian. Kemudian ada danau, macam-macam danau dan manfaat. Kemudian ada ini, sedangkan ini ada sungai perennial, sungai yang kondisinya stabil atau permanen gitu ya. Sedangkan sungai intermittent itu adalah sungai yang hanya ada di musim penghujan atau episodik. Sedangkan epimeral itu di musim hujan banyak, di musim sedikit debitnya kecil. Jadi bedanya intermittent dengan epimeral, intermittent itu kemaraunya nggak ada airnya, sedangkan kalau epimeral masih ada airnya. Yang intermittent disebut dengan episodik, yang epimeral biasanya disebut dengan periodik. Kemudian ada sungai influen dan sungai effluent. Sungai yang memasok air, effluent itu yang dipasok oleh air tanah gitu ya. Itu di hidrosfer. Kemudian di laut seperti tadi, baik di laut tadi ada macam-macam di laut, transgresi, ingresi. Ini zona laut, litoral, neritik, batial, dan abisal. Ini litoral ini di bawah 200, ini sekitar 200 sampai ini litoral itu litoral itu pantai ya, dari pasang naik ke pasang, dari pantai ke arah pasang naik pasang surut tadi. Kemudian neritik itu sampai ketinggian kedalaman 200, batial itu 2000, ini di atas 2000. Yang paling subur ya neritik itu. Sedang ini namanya pantai beach gitu ya. Batas antara
pasang naik dan pasang surut. Kemudian morfologi laut, macam-macam arus laut. Kemudian arus laut dipengaruhi oleh banyak hal ini. Angin, kadar garam, densitas atau kepadatan, pasang naik, pasang surut, gravitasi bulan matahari, ketinggian permukaan, dan relief dasar laut. Itu baik, kita lihat siklusnya seperti ini, dan ini contohnya, contoh soalnya. Tanda 321, berarti ini 321-nya nggak terlihatannya. 321-nya nanti dicari, kalau di soalnya pasti ada. Nah ini misalnya, ini pola aliran apa? Oh kayak gini, seperti akar tanaman di pohon, berarti dendritik. Cekungan berarti radial sentripetal, misalnya gitu. Ini contoh-contoh soalnya. Baik, sekarang ke atmosfer. Materi atmosfer adalah lapisan atmosfer dibagi jadi 5, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, dan eksosfer. Ini ada gejala cuaca. Troposfer, stratosfer itu ada ozon, mesosfer itu untuk menghancurkan meteor, ionosfer ini untuk pemantulan gelombang, eksosfer nggak ada. Kemudian unsur cuaca dan iklim itu ada suhu, kelembapan, tekanan, awan, hujan, dan angin. Di sini anginnya belum tertulis ya. Kemudian ada awan, macam-macam awan, awan tinggi, cirrus, alto, stratus, dan cumulus. Yang menghalangi penerbangan itu biasanya adalah cumulus nimbus, ya, cumulus nimbus. Kemudian hujan, ada hujan zenital, ini hujan di daerah ekuatorial. Jadi seperti Indonesia, banyak laut, kemudian panasnya tinggi, maka kemudian langsung bisa menguap, kemudian langsung jadi hujan. Itu. Kemudian kalau hujan orografis adalah hujan yang ada di pegunungan. Hujan frontal itu pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Ini masih sama seperti tadi, kemudian sejuk. Di dalam atmosfer ada iklim juga, iklim Köppen itu ABCD. Ini di UTBK, kalau ujian sekolah tidak sampai di sini. Kalau ujian sekolahnya sampai di sini aja. Kalau UTBK sampai ini. Ada iklim Junghun, kemudian iklim Köppen. Ini masih atmosfer, kemudian ini contoh soalnya. Transparan, nah berarti awan cirrus gitu ya. Kemudian pada saat pantai sekian ini dpl, berarti menghitung ketinggian dengan asumsi setiap naik 100 meter suhu turun 0,6 cm. Jadi kalau di pantai itu berarti kan ketinggiannya 0, karena bumi kita dihitung dari pantai. Berarti ketinggian 0. Kalau ini ketinggian 2500, berarti setiap naik 100 meter. 100 meter ini dikurangi 0,6. 200 meter dikurangi 0,6 kali 2 gitu ya. Sehingga ini tinggal menghitung saja. Ini contoh epicentrum dengan ini membandingkan dua ini materi gempa harusnya, bukan di sini ya. Baik, kemudian kalau biosfer ini materi di kelas 11. Biosfer itu materinya ada 3. Kadangkala yang keempat itu muncul, kadangkala tidak. Kalau di ujian nasional muncul, tapi kalau di ujian sekolah tidak sampai. Yaitu jenis hutan di Indonesia atau bioma di Indonesia. Ada hujan tropis, hutan hujan tropis, dan sabana tropis. Kemudian fauna di Indonesia, fauna barat, tengah, dan timur. Fauna di dunia, fauna Asia namanya Oriental, fauna Afrika namanya Ethiopian, fauna Eropa sampai ke timur namanya Palearktik. Kemudian ada fauna di Amerika Selatan, Amerika Utara, Nearktik, dan fauna di Amerika Selatan namanya Neotropis dan Australia. Kemudian ini tadi cakar alam dan suaka marga satwa itu kadangkala keluar di ujian nasional, kalau di ujian sekolah tidak. Ini contoh soalnya. Karakteristik hutan di Jawa Timur. Oh, berarti
di Indonesia bagian tengah gitu ya. Atau hutan tropis, tidak terlalu tinggi ya, sepanjang tahun kan tidak berarti. Gugur di musim kemarau, sejenis tidak, sejenis ada ya. Kemudian curah hujan pohon tidak terlalu tinggi ya, 1,4 nggak ada ya, ini harusnya ini di 1 gugur 1,3 bisa. Ini contoh fauna yang ditanyakan di sini ada apa gitu ya. Kalau nomor 3, berarti di nomor 3 di sini, di ujung kulon berarti. Jawabannya adalah ini. Ini contoh-contoh soal, dilihat dulu aja materinya ini. Nanti secara luas dilihat sendiri. Kemudian antroposfer atau kependudukan. Kependudukan dimulai dari sebetulnya dari ini, dari sumber data penduduk. Ada sensus, ada survei, ada registrasi. Sensus ada dua, yaitu de facto dan de jure. Ada canvasser dan householder. De jure itu mensensus lewat KTP, berdasarkan KTP. Kalau de jure disensus berdasarkan di mana dia sekarang ini bertempat tinggal. Canvasser itu dengan cara petugas datang langsung mencatat. Kalau householder diberi isian, nanti keluarga yang mengisi sendiri. Registrasi itu kelanjutan dari sensus, karena kan sensus itu 10 tahun sekali. Maka kalau ada peristiwa lahir dan mati, maka diregistrasi. Jadi registrasi itu kapan? Setiap saat. Besok ada orang meninggal, ya diregistrasi. Ada yang melahirkan, diregistrasi. Atau ada yang pindah karena misalnya nikah dengan orang di luar daerah, atau dibalik, ada orang datang karena ada nikah di tempat itu. Kemudian membaca prediksi, ada prediksi piramida. Piramida itu ada muda, tua, dan stasioner. Muda itu berarti yang lebih besar penduduknya muda, angka ketergantungan tinggi, butuh kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kalau tua itu butuh sarana kesehatan, sarana rekreasi. Kemudian ini tadi dinamika penduduk itu ada lahir mati dan migrasi. Ini faktor kenapa migrasi, ada faktor ekonomi. Kemudian menghitung, kalau menghitung angka ketergantungan, seks rasio, angka kelahiran kasar, ada kelahiran khusus gitu ya. Jadi ada bahasanya di sini lahir atau natalitas, itu ada nanti pronatalitas yang menyebabkan banyak kelahiran, yang menyebabkan tidak banyak kelahiran. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Itu materi antroposfer. Ini contoh soalnya. Di masa datang adalah gitu. Jadi maka pertanyaannya di masa datang. Dampak piramida penduduk seperti gambar di masa datang adalah, berarti persaingan tenaga kerjanya di sini seperti tadi. Karena ini sebagian besar kecil, nanti kalau sekecil ini sudah berumur sekian besar, maka dia membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Gitu. Ini juga sama contoh soalnya. Ini contoh-contoh soal. Baik. Kemudian lanjut ke sumber daya manusia, sumber daya alam. Sumber daya alam itu materinya cuma ada 3. Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya. Kemudian yang kedua adalah persebaran sumber daya. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya. Yang pasti keluar adalah persebaran ini, biasanya dengan menggunakan peta. Ada peta, kemudian diberi tanda di situ penghasil apa. Ini sepertinya sudah tidak cocok lagi dengan SMA, karena ini materi hafalan. Klasifikasi juga sama. Klasifikasi itu tidak menggunakan klasifikasi yang ada, tapi dengan menggunakan klasifikasi yang sekarang ini difahami secara umum. Jadi tidak ada klasifikasi. Contohnya ini ada sumber daya teristris, berarti sumber daya di daratan, akuatis gitu, sumber daya ekonomi gitu. Itu. Kita lihat aja contohnya, contoh soalnya. Nah, ini jadi diberi tanda X, ini di sini ada apa itu. Ini
kan sebenarnya sudah tidak cocok lagi dengan SMA. Karena boleh jadi di sini sudah berubah hasil tambangnya, berubah dengan yang lain. Masih sama 1 dan 2 penghasil, tapi mau tidak mau kamu harus belajar karena memang ini soalnya gitu ya. 1 dan 2. 2-nya di sini. 1-nya di mana? Ya, di sini. Di sini ada bauksit, berarti ini perunggu dan bauksit. Masih sama 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ditanyakan di 2 dan 4. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, ini materi yang cukup penolong karena ini hanya pakai logika saja. Definisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, usaha, mencari contoh nanti ciri-cirinya dan tindakannya. Nah, ini contohnya. Pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Maka cari yang paling cocok gitu ya. Kemudian pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, juga dicari yang paling cocok gitu. Juga sama ini. Kemudian ada bonus demografi. Bonus demografi itu di mana sebuah negara sebagian besar penduduknya berusia dewasa atau berusia produktif. Jadi kalau gambarannya sebuah keluarga ketika anaknya masih kecil-kecil, kita bayangkan pasti beban orang tua itu sangat besar, apalagi waktu sekolah. Tapi ketika sudah misalnya anaknya 4 masih sekolah semuanya kan, bapaknya yang bekerja, maka bapak menanggung 4 anaknya ditambah dengan 1 ibunya gitu ya. Tapi ketika 4 anaknya itu sudah bekerja, sudah besar dan bekerja, maka kondisi yang semacam itu disebut dengan kondisi bonus demografi kalau itu negara, biar mudah gitu. Jadi sebagian besar penduduk berusia produktif, yang kecil sedikit, yang tua sedikit gitu. Dibayangkan kalau itu bisa dikelola dengan baik, pasti negara itu bagus. Dan Indonesia ini sudah mulai, nanti puncaknya di 2030 itu sebagian besar penduduk berusia produktif. Maka apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi bonus demografi ini? Sebab ini kalau tidak dikelola dengan baik, bukan bonus demografi, nanti bencana demografi. Artinya ketika mereka sudah berusia produktif semuanya, harusnya bekerja, tapi tidak ada pekerjaan atau tidak mau bekerja, maka namanya menjadi bencana demografi. Artinya orang tua lagi atau generasi tua yang harus menanggung biaya hidupnya. Maka perlu disiapkan ini, penciptaan SDM yang berkualitas, iklim investasi, kemudian memperdayakan usia tua sebagai aset. Usia tua sebagai aset maksudnya usia pensiun itu sebenarnya masih produktif, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, ini contoh soalnya. Ketahanan pangan itu dilihat dari ketersediaan ketahanan pangannya, aksesnya, kualitas. Kemudian ketahanan energi dan ketahanan industri. Itu materinya. Biasanya yang sering keluar adalah usaha untuk mempertahankan ketahanan pangan. Ini contoh, upaya meningkatkan ketahanan pangan. Ya. Di antara ini dipilih yang nanti sesuai. Ini juga sama. Program ketahanan pangan. Kalau di depan-depan tadi itu saya foto ya. Ini ternyata kan bisa di-copy. Jadi soalnya tidak seperti asli, tapi ini kita copy. Kalau tadi di gambar saya tempelkan, sekarang ini di PDF-nya itu kita kopikan bisa dalam bentuk tulisan seperti ini. Jadi ini sebenarnya soal asli maksudnya. Kemudian penerapan energi baru terbarukan sudah biasa, ada biofuel, biogas. Ini di Indonesia sebetulnya kalau kekurangan energi bumi, minyak maksudnya, sebetulnya kita masih punya banyak yang sekarang ini seperti ini. Punya kesempatan untuk menggunakan ini, tapi sayang Indonesia masih belum banyak yang digunakan ini. PLTA saja juga jarang. Matahari juga tidak dilakukan, atau banyak yang kurang.
Ini contoh soalnya. Kearifan lokal, pemanfaatan pertanian. Kemudian poros maritim itu adalah kita memperdayakan laut kita. Jadi kalau dulu Indonesia itu kesejahteraannya diambil dari sumber daya daratan, nah sekarang diambil dari sumber daya laut, maksudnya gitu. Kemudian definisi yang kedua, poros maritim itu adalah menjaga kedaulatan laut Indonesia, karena ternyata laut Indonesia itu banyak digunakan oleh orang-orang asing. Nah, sekarang kita gunakan sendiri gitu ya. Ini contoh soalnya. Soal ini soal asli sebenarnya, cuma tadi saya copy dari PDF kemudian masuk ke sini sehingga seperti tulisan ketikan sendiri. Tapi sebenarnya ini contoh soal dari ujian sekolah. Kemudian pengaruh letak geografis, geologis, dan geomorfologis. Geografis itu maksudnya adalah letak antara dua benua, dua samudera. Geologi itu berdasarkan batuannya. Indonesia ada dua batuan, yaitu batuan dari pegunungan barat, Mediteran, dan pegunungan Pasifik dari timur. Geomorfologis itu bentuk muka buminya. Budaya, ini materi masih kelas 2, budaya. Kearifan lokal tadi di depan tadi sudah ada. Contoh budaya daerah, penyebab keberagaman budaya. Indonesia itu budayanya banyak sekali. Kemudian nanti ada budaya yang diakui dunia. Ini contohnya. Ada gambarnya harusnya ini. Nah, sebelum ke sini nanti ada tadi budaya yang diakui dunia, kemudian ada ekonomi kreatif. Kita masuk ke materi kelas 12. Desa. Pengertian desa, kemudian perkembangan desa itu ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Jadi swa. Kalau pola kota itu, kalau perkembangan kota itu ada ini perkembangan kota ini. Kalau desa ada swa. Kalau kota ada ini. Eopolis, polis, metropolis, megalopolis, trienopolis, nekropolis. Kalau pola desa ada memanjang, memusat, dan menyebar. Kalau pola kota ada konsentris, sektoral, dan inti ganda. Nah, nanti soalnya biasanya menggunakan ini. Ada konsentris itu melingkar gitu, berlapis-lapis. Nah, kemudian disuruh menentukan di lapisan berapa ada apa itu. Ini materinya. Kemudian menghitung interaksi, biasanya adalah titik henti. Dengan cara titik henti itu menghitung interaksi dua kota dengan cara jarak dibagi penduduk besar dibagi penduduk kecil, diakarkan, kemudian ditambah 1. Dampak interaksi desa kota baik positif maupun negatif, itu materinya. Kita lihat soalnya, ini contoh konsentris, kemudian meletakkan CBD letaknya di mana, atau dibalik nanti soal yang lain, 2 ini apa, 3 ini apa gitu. Kita ulang aja. Di sini adalah pusat kegiatan, CBD, Central Business District atau DPK, daerah pusat kegiatan. Ini daerah transisi atau manufaktur. Ini pemukiman kelas rendah, 4 pemukiman kelas menengah, 5 pemukiman kelas tinggi, 6 nanti pengelaju atau desa. Masih sama, ini 1, 2, 3 nya sama, sudah dianggap sama saja. Jadi sama dengan yang di atas ini, 1, 2, 3 nya dianggap sama gitu ya. Kemudian ini menghitung kekuatan interaksi dengan menggunakan Newton. Berarti penduduk kali penduduk dibagi jarak, pangkat 2. Sedangkan ini pakai titik henti tadi. Berarti penduduk yang besar dibagi penduduk yang kecil, diakarkan, kemudian ditambah 1 untuk membagi jarak.
Kemudian pusat pertumbuhan dan negara maju, negara berkembang, ada wilayah, lokasi, daerah, kawasan, wilayah formal dan wilayah fungsional, rencana tata ruang dan wilayah atau RT/RW biasanya ya. Kemudian ini ada sebetulnya ada pembagian wilayah nasional A, B, C dan D. A, B, C, D, betul. Regional A berpusat di Medan, regional B di Jakarta, regional C di Surabaya, regional D di Ujung Pandang. Ini contoh soalnya, regional A dan C berpusat di mana? A berarti di Medan, C-nya di Surabaya. Seperti itu. Surabaya dan Medan, dan C itu di ini nggak ada ya. Medan dan Surabaya ada. Dan ini lokasi yang tepat untuk industri. Jadi ini kalau ini mudah, ini daerah yang untuk industri baiknya di mana gitu. Kemudian pengembangan wilayah, kalau ada kondisi masyarakat yang seperti ini, kira-kira yang paling berkembang yang mana gitu, atau berkembangnya ke arah mana, memadati penduduk yang kegiatan penduduk paling banyak nanti di mana gitu. Bisa di logika. Kemudian untuk materi terakhir adalah negara maju, negara berkembang. Itu materinya adalah indikator atau ciri negara maju, negara berkembang. Kemudian contoh negara maju, negara berkembang. Kemudian usaha memajukan dan bentuk kerjasamanya. Jadi soalnya biasanya ada 2 atau 3. Indikatornya, contoh negaranya atau usaha memajukan, dan bentuk kerjasamanya. Baik bilateral maupun multilateral atau regional. Ini contoh soalnya. Karakteristik gitu ya. Demikian, ini contohnya yang pernah keluar di ujian nasional. Demikian tadi anak-anak secara singkat, nanti kita secara singkat materi untuk ujian nasional. Nanti di pertemuan-pertemuan kita akan bahas secara khusus kalau memang dibutuhkan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.